Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji beserta syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul kembali di masjid tercinta ini, tak lain dan tak bukan hanya untuk menunaikan satu kewajiban, salat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Salawat bernadakan salam mari sama-sama kita haturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam yang menyembah berhala kepada alam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah dalam rangka membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar. Ta'zim wa ikraman kita bersama kepada Abi Imam Syekh Masjid, pengurus masjid, kepada panitia pembangunan masjid, kepada remaja-remaja masjid, dan kepada guru-guru, guru-guru kita bersama yang sudah hadir di hadapan kita, dan teristimewa sekali kepada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan ini masih dalam bulan Maulid. Hari ini tepatnya pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Maka karena kita masih dalam bulan Maulid, khatib mengangkat tema dengan judul, dengan momen bulan Maulid, mari kita teladani
akhlak mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, di mana buku tersebut dikarang oleh seorang Kristen yang bernama Michael Hurt. Michael Hurt menempatkan urutan yang pertama, tokoh yang paling berpengaruh di dunia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Michael Hurt berani menuliskan di dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kawan-kawan daripada Michael Hurt tersebut mereka marah. Mereka mengkoreksi kenapa Nabi Muhammad yang notabene adalah Nabi dan Rasulnya umat Islam, padahal dia adalah seorang Kristen, berani menuliskan nomor urut yang pertama, orang yang berpengaruh dan paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad. Rupanya, walaupun Michael Hurt tersebut adalah orang Kristen, rupanya dia mempelajari dan meneliti tentang Al-Quran. Karena apa? Karena sesungguhnya akhlak daripada Nabi Muhammad itu semuanya tercermin dalam Al-Quran. Segala gerak-gerik perkataan, tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu tertulis di dalam Al-Quran. Sehingga pada suatu hari Abu Qatadah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, coba engkau jelaskan kepadaku bagaimana sesungguhnya akhlak daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad, sesungguhnya akhlak daripada suami tercintaku Nabi Muhammad, itu semuanya tercermin di dalam Al-Quran. Ketika kita melihat Al-Quran secara utuh, maka semuanya itu menunjukkan kepada sikap dan akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Michael Hurt yang dia seorang Kristen berani menempatkan nomor 1 atau urutan yang pertama 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak habisnya. Sangat panjang waktu yang dibutuhkan. Namun hari ini kita akan melihat sedikit profil daripada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan sepak terjang, dengan apa yang telah Nabi Muhammad lakukan untuk menciarkan agama Islam, kita mampu untuk meneladani, kita mampu untuk mengambil contoh, sehingga contoh yang pernah dilaksanakan dan dituliskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal kita bisa mempraktekkannya, kita bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ruang lingkup yang paling kecil, akhlak Nabi Muhammad beserta dengan keluarganya mampu kita terapkan di dalam kehidupan berumah tangga dengan istri dan kehidupan dengan anak-anak kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 selalu khatib membacakan Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengatakan, sungguh ada dalam jiwa, dalam diri, dalam darah Nabi Muhammad uswatun hasanah,
suri toladan yang baik. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah mengatakan sungguh ada dalam jiwa, dalam diri, dalam darah Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, suri toladan. Artinya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita ingin bertindak, ketika kita ingin melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu, uswatun hasanahnya, suri toladannya adalah Nabi Muhammad. Ketika kita ingin melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah transaksi, uswatun hasanahnya, keteladanan yang perlu kita ambil, yang perlu kita contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak itu bukan teori. Akhlak itu bukan teori, tapi akhlak itu adalah praktek. Ketika kita ingin menerapkan sebuah akhlak di dalam suatu organisasi, ketika kita ingin menerapkan akhlak di dalam keluarga, maka bukan teori yang kita butuhkan, tetapi praktek. Dalam lingkup yang paling kecil, ketika sebuah keluarga ada seorang ayah dan anak, kita ingin anak kita selalu berjamaah di masjid, kita ingin anak-anak kita selalu hadir di masjid, maka akhlak yang perlu kita tonjolkan adalah praktek akhlak. Ketika ayahnya, ketika abinya, ketika bapaknya itu adalah orang yang ahli ke masjid, maka anaknya itu juga akan mengikuti. Namun ketika ayahnya bukan ahli ke masjid, tetapi teori yang dia ciptakan, ayahnya mengatakan teori tentang akhlak, mengatakan bahwa sangat banyak pahala ketika kita solat berjamaah di masjid. Tapi sayang, ayah yang pegah, mak yang pegah, tetapi sehari pun, satu waktu pun tidak pernah berhadir ke masjid. Inilah yang dinamakan dengan akhlak itu bukan teori, tetapi akhlak itu adalah praktik yang harus kita praktikkan sehingga menjadi uswatun hasanah. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 tahun yang lalu, beliau sudah mempraktikkan akhlak yang sangat terpuji. Ketika itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka berbondong-bondong masuk Islam hanya karena mereka mendengarkan bagaimana terpercayanya Nabi Muhammad, bagaimana amanahnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlak terpujinya Nabi Muhammad. Ketika beliau berjalan, cahaya terpancarkan. Ketika beliau berbicara, kelembutan yang penuh dengan kekeluargaan. Ketika beliau menatap orang lain, sungguh berbahagia. Maka karena praktik yang demikian itu, akhlak yang beliau praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang tidak mengenal dengan Rasul. Now hana geduri Nabi Muhammad. Mereka belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tetapi mereka mendengarkan kisah daripada Nabi Muhammad yang akhlaknya sungguh sangat mulia. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Inilah yang dikatakan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam jiwa Nabi Muhammad, dalam diri Nabi Muhammad, itulah suri toladan yang baik. Itulah akhlak terpuji. Sehingga dengan akhlak tersebut, orang-orang merasa bahwa Islamlah agama yang paling tepat. Kalau kita berbicara dengan cara dakwah Nabi, Nabi sangat berbeda. Beliau berdakwah dengan nabi-nabi dan rasul pada zaman dahulu. Ketika Nabi Musa menggunakan mukjizatnya, tongkatnya bisa membelah lautan, dan Fir'aun tenggelam di dalam lautan, berbondong-bondong orang percaya kepada Nabi Musa. Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Allah. Ketika Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati,
itu berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Nabi Isa. Ketika Nabi Nuh selamat, dikala banjir bandang, berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Nabi Nuh. Itu kenapa? Karena mereka melihat bagaimana mukjizat yang ditampilkan oleh Nabi dan Rasul. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad, karena akhlak terpuji beliau sesuai dengan visi dan misi kehidupan beliau. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja kata Nabi, aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka oleh sebab itu, mari kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bernegara kita, kita hiasi kehidupan kita dengan akhlak-akhlak terpuji. Kita tonjolkan akhlak kita dengan akhlak terpuji dari segi kelakuan, dari segi perbuatan, dari segi perkataan. Mari kita selalu mencontohkan, selalu melihat uswatun hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Namun ada sedikit solusi yang harus kita lihat dan harus kita laksanakan untuk mendapatkan akhlak yang terpuji di dalam jiwa, di dalam keluarga dan di dalam bernegara kita. Mari kita melihat pelajaran-pelajaran yang pernah dituliskan oleh Nabi, dan terutama sekali bagi kita seorang ayah, karena ini menyangkut dengan darah daging. Apa yang kita berikan kepada anak, apa yang kita berikan kepada istri, akhlaknya itu akan menurut apa yang kita berikan. Kalau yang kita berikan itu halal, maka dia akhlaknya juga akan baik. Namun ketika yang kita berikan itu bersumber daripada makanan-makanan yang haram, maka yakinkanlah mereka juga akan terarah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah, Abu Dujanah, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Pada suatu ketika, Abu Dujanah, ketika beliau selesai melaksanakan salat subuh berjamaah dengan Nabi, beliau selalu cepat-cepat pulang ke rumah. Tidak sempat berdoa, tidak sempat beliau berzikir, tahlil dan tasbih. Selalu beliau ketika selesai salam langsung beliau pulang. Pada suatu ketika Nabi bertanya kepada sahabat dan Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, kenapa engkau setelah selesai salat subuh tidak engkau sempatkan untuk berdoa dan berzikir kepada Allah?" Maka Abu Dujanah menjawab, "Ya Rasulullah, saya adalah orang yang kurang mampu. Saya orang yang tidak berpunya ya Rasulullah. Sedangkan saya mempunyai beberapa anak. Di samping rumah saya ada satu pohon kurma yang dimiliki oleh orang munafik. Namun seiring berjalannya waktu, ketika ada angin yang terhembus, maka buah kurma tersebut selalu jatuh ke perkarangan rumah saya. Saya buru-buru ya Rasulullah untuk pulang. Seandainya sedikit saja saya telat pulang, maka anak-anak saya langsung memakan buah kurma yang bukan milik saya. Pernah ya Rasul, pada suatu hari saya telat pulang dari masjid ya Rasulullah. Ketika saya sampai ke rumah, saya melihat anak saya lagi mengunyah kurma orang munafik tersebut. Dengan buru-buru ya Rasulullah, saya congkel ya Rasulullah. Saya masukkan tangan saya ya Rasulullah. Semua kurma yang telah dia makan dimuntahkan oleh anak saya. Dan saya mengatakan kepada anak saya, "Ya anakku, wahai anakku, ya bunayya, engkau telah makan makanan yang haram. Engkau telah memakan makanan yang bukan hakmu. Jangan engkau permalukan ayahmu di depan Allah besok. Jangan pernah engkau makan lagi. Besok ayah akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ketika Allah menanyakan kepada saya, kenapa anakmu sempat memakan buah kurma yang bukan haknya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ini adalah modal untuk kita semua. Dengan iktibar yang diberikan oleh Abu Dujanah sahabat Rasulullah, mari terus kita memberikan makanan-makanan yang halal untuk anak dan keluarga kita, menjauhkan makanan-makanan yang haram. Mudah-mudahan kita akan dapat menerapkan pola kehidupan sesuai dengan syariat Allah. Kita mampu menerapkan akhlak terpuji, karena akhlak itu bukan teori, tapi akhlak itu adalah praktik. Ketika kita mampu mempraktikkannya, maka anak kita akan mengikuti apa yang kita praktikkannya. Ketika kita tidak mampu mempraktikkan akhlak terpuji, yakinkanlah anak kita, bawahan kita, masyarakat kita dan rakyat kita tidak akan pernah mau mengikuti akhlak terpuji yang sesuai dengan syariat Allah dan yang sesuai dengan apa yang telah diturunkan dan dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berakhlak mulia, dan dengan modal akhlak mulia Allah Subhanahu wa taala akan mempertempatkan kita pada tempat yang mulia, pada tempat yang paling layak. Dan kiranya Allah Subhanahu wa taala ketika besok hari kiamat akan mengumpulkan kita semua di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, walladzi amarna bi iqamatis salati was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة